Purwakarta, Minggu 2 Juni 2024. Berlangsung di Hotel Ciwareng Inn yang beralamat di Jalan Kopi nomor 5 Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Jawa Barat melaksanakan pelantikan dan pengukuhan DPC PWRI Kabupaten Purwakarta periode 2024-2027. Acara yang dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai itu dihadiri oleh Ketua DPD PWRI Jawa Barat, perwakilan DPC PWRI se-Jawa Barat, perwakilan dari Porkopinda Purwakarta, serta tamu undangan lainnya. Dalam pelaksanaannya, DPC PWRI Kabupaten Purwakarta dilantik langsung oleh Ketua PWRI Jawa Barat. Usai pelantikan dilakukan penyerahan bendera PWRI oleh Ketua DPD PWRI Jawa Barat. Dalam sambutannya, Panitia Pelaksana Ahmad Sungkawa, Bidang Hukum DPC PWRI Purwakarta melaporkan bahwa sebelumnya DPC PWRI Kabupaten Purwakarta sempat menjadi kegalauan sebelum melaksanakan agenda ini. Karena sebelumnya ada berbagai kendala untuk bisa melaksanakan musda ini. Tapi kami tidak khawatir, semua akan bisa terlaksana jika dilakukan dengan kerja keras. Sehingga berbagai cara pun kami lakukan demi tercapainya acara musda ini. Menurut kami, ini adalah ujian bagi kami dari Ketua DPP PWRI sejauh mana keseriusan DPC PWRI Purwakarta, dan alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar meskipun banyak kekurangannya, katanya. Kemudian salam sambutan pertama Ketua DPC PWRI periode 2024-2027 mengatakan, dengan dilantik atau dikukuhkannya DPC PWRI Kabupaten Purwakarta ini ke depan akan bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam ADART lembaga yang menaungi kami. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa menjaga marwah PWRI yang menaungi kami sebagai jurnalis, katanya. Mewakili Dandim 0619 Purwakarta, Pasi Intel Kapten Infanteri Am Bambang Friyambodo menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Dandim 0619 Purwakarta. Dirinya berharap DPC PWRI Kabupaten Purwakarta bisa membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Selamat kepada Ketua DPC PWRI Kabupaten Purwakarta beserta pengurusnya. Semoga ke depan bisa jauh lebih baik dalam mendukung pembangunan di Purwakarta ini, katanya dalam sambutan yang mewakili pimpinannya itu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta melalui Denny Sopyan bidang IKV mengaku pihaknya sangat mengapresiasi atas dilantiknya DPC PWRI Purwakarta. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan bisa lebih bersinergi dengan pemerintah untuk kelangsungan pembangunan Kabupaten Purwakarta ke depannya dan membantu masyarakat sehingga akan menjadi corong informasi yang lebih transparan dan aktual, kata Denny dalam sambutannya. Masih dalam kegiatan yang sama, Ketua DPD PWRI Jawa Barat Dr. Haji Hermawan SH MH CL CCL CTL CLI MED menyampaikan sehari sebelumnya kita lebih melaksanakan musda. Hari melangsungkan pelantikan DPC PWRI Purwakarta dan sampai saat ini kita sudah dilantik 2 DPC PWRI di Jawa Barat. Saya berpesan menjelang pilkada ini mengharapkan agar bersinergi dengan pemerintah dengan memberikan hal yang positif untuk menggali hal-hal yang baik demi keberlangsungan pembangunan di Purwakarta ini. Jadi tolong kedepannya untuk semua Ketua DPC PWRI se-Jawa Barat khususnya berilah anggotanya bimbingan yang baik dan jangan memberitakan hal yang buruk-buruk. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada DPC PWRI Kabupaten Purwakarta, kata Haji Hermawan dalam sambutannya. Terakhir, OKK DPP PWRI Tommy Saputra, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada DPC Purwakarta yang sudah dilantik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua DPP PWRI bisa dijalankan sebaik-baiknya. Jadi, saya mohon untuk bersinergi dan saling mendukung sehingga pembangunan di Purwakarta ini khususnya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya berkat kerjasama insan pers dan pemerintahannya. Saya berpesan kepada PWRI Kabupaten Purwakarta khususnya dan umumnya untuk seluruh ketua DPC agar mendata dan meminimalisir bagaimana menyikapi adanya pelanggaran jurnalis. Karena apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PWRI, saya juga yang nantinya akan bertindak langsung. Jadi taatilah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Insya Allah dalam menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan pasti akan selamat, pesannya.
Usai serangkaian acara dilaksanakan, pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta periode 2024 sampai 2027 diakhiri dengan doa tutup oleh Haji Wawan Ruswandi di bidang ekonomi kerakyatan DPC PWRI Purwakarta. Demikian Jurnal News Site melaporkan. Tentang pelantikan di sini, Pak. Khususnya PWRI cabang Purwakarta kedepannya makin solid, makin bisa untuk membangun Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Kami dari Diskominfo apresiasi gitu Pak untuk pelantikan ini, dan mohon maaf dari Pak Kadis Kominfo tidak bisa hadir, tapi tetap beliau memberikan pesan selamat dibentuknya DPC PWRI Kabupaten Purwakarta. Siap. Untuk selanjutnya mungkin bisa bersinergitas Pak dengan kami di Diskominfo. Ya, alhamdulillah hari ini memang sudah kita lantik pengurusan DPC PWRI Kabupaten Purwakarta. Kemarin juga kita tanggal 1 Juli itu sudah melakukan kerja ya, suara kerja daerah. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sukses. Dan saya berharap agar kedepannya para wartawan dan para jurnalis kita ini bisa meningkatkan kualitasnya sebagai seorang jurnalis yang handal, dan juga bisa bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Jawa Barat. Sehingga itulah kontribusi wartawan kepada pemda-pemda yang ada di seluruh Jawa Barat. Ya. Menjelang Munas, Pak, gimana ke depannya? Menjelang Munas kita berencana kemarin tuh dari Ketum sudah instruksikan secara lisan bahwasanya sebagai ketua panitianya adalah DPD Jawa Barat, dan yang notabene nanti kita akan melibatkan seluruh DPC yang ada di Jawa Barat. Munas itu memang ini sangat penting sekali kita agendakan untuk Munas, karena ada beberapa dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari PWRI ini yang harus kita perbaiki, dan sehingga kedepannya PWRI ini semakin kuat. Yeah. Untuk program jangka panjang dan jangka pendeknya gimana? Jangka panjang jangka pendeknya itu di dalam anggaran dasar itu kan ada beberapa anggaran dasar yang memang tidak sinkron lagi dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Contohnya misalnya di soal mitra. Soal mitra ini tidak disebut di anggaran dasar itu, di anggaran rumah tangga itu secara jelas, secara clear gitu. Artinya kan PWRI ini bisa juga menjadi mitra daripada Forkopimda. Makanya PWRI juga di DPC yang lain saya lihat bergerak di UMKM misalnya. Itu memang harus kita dukung. Cuman wadahnya itu legalitasnya harus kita di sini. Nah, itulah perlu ada beberapa dari pasal-pasal di ADRT itu yang harus kita perbaiki. Ya. Kira terobosan apa aja Pak yang akan Terobosannya itu ya itu tadi ya kan. Yang pertama adalah karena kita ini adalah wartawan, maka kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya kita melakukan UKW, uji kompetensi wartawan, kan? Bagaimana dengan PWRI ini yang diisi oleh wartawan-wartawan yang sudah lulus UKW, contohnya, dan otomatis juga berkualitas. Nanti bisa kita jembatani, mungkin masuk ke mana, departemen apa. Itu kan secara ekonomi akan membantu yang bersangkutan juga, gitu. Karena ada penghasilan gitu. Kapan itu saya hanya berharap khusus di Jawa Barat PWRI ini bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1996, dan perhatikan etika di dalam kita meliput dan dalam kita bekerja. Itu yang penting itu. Jangan keluar dari koridor itu. Jangan, dan satu lagi saya pesan saya ini, jangan menjadi wartawan yang preman. Itu sudah tidak zamannya lagi.
Pelantikan ini dapat berjalan dengan sukses. Yang kita awali juga dengan kegiatan kemarin pada hari Sabtu tanggal 1 Juni yang kita laksanakan dengan gelaran acara Wisda DPD PWRI Jawa Barat yang dipusatkan di Purwakarta dan diikuti oleh seluruh pengurus DPC yang ada di Provinsi Jawa Barat, DPC PWRI. Acara dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai musda sampai dengan pelantikan bisa berjalan sukses. Tentunya saya selaku Ketua DPC PWRI minta itu berkat support dan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hari ini jajaran pengurus DPP, wabil khusus Ketua DPD Jawa Barat dan pengurusnya, dan rekan-rekan Ketua DPC se-Jawa Barat dan pengurusnya juga yang supportnya demikian besar. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudaraku semua. Biarlah Allah yang balas semua. Kita akan tetap menawarkan sesuai dengan amanat regulasi kemitraan dengan siapapun, termasuk dengan stakeholder pemerintahan dalam hari ini Forkopimda. Dan itu yang menjadi fatsun kinerja kita nanti di lapangan. Ketua DPC PWRI Kabupaten Cianjur beserta pengurus yang hadir di acara Mukerda PWRI Jawa Barat dan pelantikan Ketua DPC PWRI Purwakarta mengucapkan selamat atas dilantiknya DPC PWRI Purwakarta. Semoga beliau menjalankan amanah dan menjalankan segala tugas dengan baik. Dan untuk pelaksanaan musda, alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya bahwa saya sangat senang sekali bahwa dalam kepemimpinan Ketua DPD Pak Haji Hermawan tersebut bisa menyatukan seluruh DPC hingga untuk mendorong terjadinya nanti musda. Dan terlihat di bawah kepemimpinan beliau DPC kabupaten dan kota di Jawa Barat sangat kompak sekali. Sementara itu untuk saya ucapkan selamat untuk DPC Kabupaten Purwakarta yang sudah dilantik, semoga sukses dan bisa bersinergi dengan kemitraan dengan Forkopimda yang ada di Kabupaten